Saudara-saudari yang terkasih, saksi adalah unsur penting dalam menentukan kebenaran yang tanpanya kebenaran tersebut diragukan, bahkan bisa diputarbalikan. Saksi itu pun bermacam-macam tingkat kesahihannya. Yang paling kuat adalah saksi mata, yaitu ia atau mereka yang secara fisik ada di tempat kejadian dan melihat atau mendengar atau merasakan apa yang terjadi. Untuk menjadi saksi mata yang sejati, bukan saksi palsu, seseorang tidak cukup hanya mengalami secara langsung indrawi, tetapi juga harus memiliki integritas pribadi, kekuatan rohani, di mana kehidupan moral dan spiritualnya tak diragukan. Ia atau mereka dikenal sebagai orang yang baik, benar, santun, dan kudus, hingga kesaksiannya dipercaya. Hanya orang seperti itulah pantas menjadi saksi sejati. Kadang-kadang kita baru tahu ada orang Katolik setelah beberapa saat di tempat kerja, lalu bilang, "Oh, ternyata kamu Katolik ya? Ternyata kamu Katolik." Dia bilang, "Oh," karena tidak menduga. Ya. Kenapa? "Oh." Lalu ada orang lagi mengaku, "Ya, dia mantan frater tuh." "Oh, dia mantan imam tuh." "Oh," ada "oh" gitu ya. Atau orang berkata dengan bangga, "Saya dulu waktu Yohanes Paulus kedua ke sini, ke Indonesia, bersalaman tangan, mencium tangannya juga, dan ia sudah menjadi orang kudus. Dan waktu di Roma ketemu Bunda Teresa, dua-duanya orang kudus. Saya sudah pernah bertemu dengan orang kudus." Orang komentar, "Oh." Kenapa "oh"? Karena kok kelakuannya tidak sama seperti yang dialaminya. Katolik tapi kok tidak seperti orang Katolik. Mantan tapi kok seperti tidak mantan. Nggak ada bekas-bekasnya pendidikan di seminari. Yang mantan saja tidak ada bekasnya. Yang sejati, yang asli, yang masih ada bekasnya tidak. Jadi karena hidupnya itu tidak memberi kesaksian. Lalu kita berkata, jangan-jangan ia itu palsu. Ia tidak pernah mengalami semuanya itu. Kesaksiannya bohong. Ada orang yang tapi di lain pihak ada orang yang tidak dikenal. Lalu hidupnya baik. Lalu berkata, dia dulu mantan. Fermentum. Oh, pantesan. Ya, pantesan. Ada bekas-bekasnya. Lalu ada orang lagi berkata, gadis-gadis, putri-putri berkata, itu ada cowok cakep banget. Udah cakep, saleh lagi. Hidupnya alim, kasep lagi. Lalu, itu siapa? Itu Diakon Tony. Pantesan. Orang bilang, pantesan. Dia diakon. Lain lagi, itu pemuda. Wah, gagah, semangat. Sepertinya tidak ada lelahnya. Murah hati lagi. Itu mau dihabiskan jadi imam. Itu namanya Frater Yudi. Orang bilang pantesan. Ya, pantesan karena hidupnya sesuai dengan kesaksian. Maka komentar orang itu meragukan atau pantesan meneguhkan. Itulah kesaksian kita. Saudara-saudari yang terkasih, konteks Injil hari ini adalah pengalaman dua murid yang pulang dari Emmaus, dari Yerusalem menuju Emmaus, karena mengalami kekecewaan atas peristiwa yang menimpa Yesus. Mereka berjalan mulai pulang dari Yerusalem ke Emmaus sepanjang hari perjalanan, kurang lebih 11 km, 7 mil. Waktu Yesus mendekati dan menyertai mereka, tak seorang pun menyadari bahwa orang itu adalah Yesus. Padahal ia sudah menjelaskan kitab suci. Hati mereka berkobar-kobar. Tetapi mata mereka masih tertutup oleh pengalaman salib. Belum diterangi peristiwa Paskah. Menjelang malam, saat Yesus diminta singgah dan memecah-mecahkan roti, Ekaristi, mata mereka terbuka. Pengalaman Paskah pun menjadi nyata. Lewat penjelasan kitab suci dan perjamuan Ekaristi yang dibuat oleh Yesus, mereka mengalami kebangkitan. Tadinya mereka pulang berjalan lunglai di tengah terang karena takut malam. Kini berlari cepat
pulang ke Yerusalem walau di tengah kegelapan seolah tak ada capainya. Mereka memberi kesaksian tentang kebangkitan dan bagaimana Tuhan membimbing dan membangkitkan mereka. Itulah Injil yang kita dengar hari ini. Para murid lain yakin akan kesaksiannya karena sungguh ada perubahan besar dalam diri orang Emmaus ini. Semangatnya berkobar-kobar. Mungkin tadinya waktu mereka berkata kami akan pulang ke Emmaus, yang lain berkata jangan, tidak, percuma saja. Ya, sudah tidak ada semangat. Tetapi waktu kembali dari Emmaus berkobar-kobar luar biasa, ceria, sukacita, ada roh kebangkitan. Dan mereka yakin bahwa sungguh ada perubahan besar dalam diri dua orang Emmaus. Ada roh kebangkitan. Saat mereka bercerita, Yesus menampakkan diri, memberi damai sejahtera dan meneguhkan mereka bahwa wafat dan kebangkitannya yang mereka lihat secara jasmani, fisik, dan alami secara rohani, ada kebangkitan semangat yang luar biasa, ada sukacita, ada damai sejahtera, adalah benar-benar terjadi. Mereka dipanggil menjadi saksi belas kasih Allah melalui misteri Paskah lewat pewartaan, pertobatan, dan pengampunan dosa yang telah mereka alami sendiri. Bagaimana mereka bertobat dan mendapatkan belas kasih Allah. Petrus dalam bacaan kedua, bacaan pertama, adalah saksi mata sejati dari misteri Paskah itu. Dari nelayan sederhana menjadi rasul utama yang pertama. Dari orang yang takut mati hingga menyangkal Yesus, hingga menjadi pewarta ulung yang berani mati. Dan ia berkata, kami adalah saksi. Petrus telah mengalami sendiri pertobatan dan pengampunan dosa. Mengalami belas kasih Allah. Petrus sebagai saksi sejati telah mengalami sendiri metanoia dan transformasi yang tampak dalam pewartaan profetik dan tindakan etiknya sebagai ungkapan relasi mistik dengan Yesus yang bangkit. Saudara-saudara yang terkasih, kedua imam yang akan ditabiskan hari ini, fotonya bagus-bagus. Oh, betul kan ya? Bagus ya. Jadi kalau orang bilang kasep, gagah, betul kan? Ada ya di sini ya. Setidak-tidaknya fotonya bagus ya. Tapi bagus ya. Mereka dalam pembicaraan pribadi dengan saya, dengan memilih tema, kamu adalah saksiku untuk semuanya ini, ingin menjadi teladan, ingin menjadi saksi sejati seperti yang diamanatkan Kristus untuk mewartakan berita pertobatan, perubahan hidup, dan pengampunan dosa. Warta ini menjadi lebih kuat saat yang bersangkutan telah mengalami sendiri. Dan itulah pengalaman mereka. Berkomitmen untuk menjadi teladan iman bagi siapapun. Dengan menjadi imam yang bertumpu pada kitab suci dan ekaristi. Sebagaimana Yesus hari ini menjelaskan kitab suci dan merayakan ekaristi. Yang dilengkapi oleh doa, ofisi, dan devosi, terutama rosari. Yang tanpanya mereka sadari, tak mungkin mereka menjadi saksi sejati. Yang tanpanya, tanpa kitab suci, tanpa ekaristi, doa, ofisi, dan devosi, rosario, mereka tidak bisa menjadi saksi yang sejati. Yang tanpanya mereka bisa menjadi saksi palsu, hingga orang berkata, oh, itu kan baru ditabiskan. Oh, kalau tidak sesuai dengan janjinya. Dalam perjalanan panggilannya, mereka mengalami betapa besar belas kasih Allah dalam diri Yesus yang memanggilnya menjadi imam. Mereka ingin menjadi saksi belas kasih Allah itu. Semoga mereka menjadi saksi sejati Kristus yang bangkit dengan menuruti perintah Allah. Karena seperti surat Rasul Yohanes dalam bacaan kedua, barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak mau menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran.
Para Romo yang terkasih yang akan ditabiskan hari ini, jadilah saksi sejati tentang belas kasih Allah dimanapun dan kapanpun berada, hingga orang berkomentar, pantesan, karena hidupnya sesuai dengan apa yang dijanjikan hari ini. Sekali menjadi saksi sejati, tetaplah jadi saksi sampai mati. Mari kita lanjutkan dengan upacara pentabisan.